Saya tuh sering bilang di panggung begini, oh iya, saya tuh sering nggak tahu ya kenapa gitu keturunan Arab harus nikah dengan keturunan Arab juga. Saya juga sering ditanya. Saya pernah dengar tetangga saya bilang kita ini harus menjaga kemurnian akidah. Kalau menikah dengan di luar komunitas, Islamnya masih campur-campur, banyak tahayul gitu. Nah, si tetangga ini ketika dia menikahkan anaknya dengan laki-laki yang keturunan Arab juga, 1 hari sebelum pernikahan, dia menyuruh anak perempuannya yang calon mempelai ini melemparkan celana dalam ke atas genteng. Selamat malam kawan-kawan bercerita, berbagi cerita di balik berita. Malam hari ini kembali lagi bersama saya David Hussein uh, yang akan memandu 1 jam ke depan kawan-kawan semua. Malam hari ini terasa spesial sih karena kita kedatangan tamu, seorang komika, komedi tunggal lah ya kalau kita bisa menyebut, yang banyak menyuarakan atau lebih tepatnya mengkritisi tentang konservatisme beragama dan kekerasan terhadap perempuan yang menurut banyak orang sih isu itu sering dihindari ya karena memang sangat sensitif, tapi karena kegigihannya menyuarakan itu melalui tema-tema komedinya, dia diganjar dengan berbagai macam penghargaan. Sampai-sampai dia dinobatkan sebagai 100 perempuan berpengaruh di dunia versi BBC. Nah, mari kita undang orangnya langsung di sini. Halo Mbak Zadia, Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Waalaikumsalam David. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zadia Introduction-nya gimana tuh? terasa sekali, saya jadi deg-degan mendengarkannya. Dengan Sama, saya sendiri intonasinya, juga deg-degan Mbak. dengan intonasinya, naik turunnya nada, sebagainya. Terbiasa sama suara itu sih. Sama, saya terlalu terbawa. Kita bawain tema komedi Kayak yang baru sebetulnya gitu ini kan. bisa santai gitu loh. Tapi ini Mm-mm. kayak jadi terlalu serius gitu gara-gara saya atau gimana nggak tahu saya. Enggak sama sekali kok. Mbak Sadia, kabarnya Itu baik? serius bisnis, katanya begitu. Oh iya. Ya, Alhamdulillah baik. Di mana sekarang Mbak? Di Jakarta atau lagi di Kebumen? ini lagi di kampung halaman saya di Pekalongan. Oh, Semenjak Pekalongan, sorry. Pekalongan, semenjak pandemi ini ada di Pekalongan, ada ceritanya. Jadi seharusnya akhir Maret lalu selama 1 bulan sampai April saya Melbourne International Comedy Festival. Harusnya Oh, kali ada perwakilan dari Indonesia tuh untuk ke festival ini. Kemudian dibatalkan dipospon ya? ya. Enggak ditunda karena itu Dibatalkan? festival tahunan. Festival tahunan sudah berjalan lebih dari 30 tahun. Jadi Hmm. dibatalkan dan teman-teman bilang nggak apa-apa tahun depan gitu. Tapi konfirmasi dari panitia sepertinya tahun depan tidak akan mengundang international act. Jadi uh, Hanya tahun dalam ini dan dibatalkan. hanya dalam negeri saja di Australia nanti tahun depan. Rencananya demikian. Rencana dari panitia demikian. Rencana dari panitia demikian. Terus, Mm-mm. tapi tahun ini nggak ada akhirnya, nggak jadi Nggak ada, jadi nggak ditunda, memang dibatalkan. dibatalkan ya. Wah, sayang Uh-uh. sekali itu. Nggak apa-apa, belum rezeki. Iya Mbak. Ngomong-ngomong nih tentang Iya. komedi itu ya Mbak ya. Mbak Sadiah ini kan sebetulnya komika pertama, perempuan pertama lagi yang berhijab lagi ya kan. Di tahun 2011 kalau nggak salah, bisa 2011. dikoreksi. Nah, Uh-uh. 2011 menekuni dunia komika ini sebetulnya Mbak. Dan Mbak Sadiah pada waktu itu langsung membicarakan isu-isu sensitif terkait dengan konservatisme beragama,
lalu juga tentang hak-hak perempuan atau diskriminasi terhadap perempuan misalnya, dan itu sensitif banget. Nah, itu apakah memang kegelisahan apa sih Mbak yang ingin disampaikan pada waktu itu? Iya, saya tumbuh dan dibesarkan dari lingkungan konservatif keturunan Arab Hadrami di Pekalongan. Dan kondisi di mana saya dibesarkan itu berbagai hal yang saya saksikan dan rasakan sendiri. Misalnya salah satunya itu normalisasi pernikahan anak. Saya sampaikan di panggung itu ya, this is 2020 ya. Sudah 2020 tuh pernikahan anak masih saja terjadi gitu. Pernikahan anak dalam arti di bawah 18 tahun ya, di bawah Betul, 18 betul. tahun. Masih saja terjadi dan kalau kita lihat misalnya di berbagai tempat di Indonesia, kalau bicara pernikahan anak seringkali bicara soal kemiskinan misalnya, soal ketidakmampuan orang tua mendukung pendidikan dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi sosial kira-kira begitu. Saya sering ceritakan di panggung, oh bukan karena miskin, mereka ini cantik-cantik dan kaya-kaya gitu. Cantik-cantik dan kaya-kaya. Saya beruntung, orang tua saya mendukung pendidikan saya. Usut punya usut karena saya kurang cantik dan tidak kaya gitu. Jadi per, Karena itu ya, disuruh. karena itu persoalannya jadi kemudian tradisi, the namesake lah ya, tradisi yang dibebankan kepada anak perempuan kemudian divalidasi oleh divalidasi oleh interpretasi, bukan divalidasi oleh ajaran agama ya, divalidasi oleh interpretasi terhadap ajaran agama yang interpretasi tersebut tidak berpihak kepada perempuan. Itu satu. Jadi persoalan pernikahan anak kayak misalnya saya tuh sering ngobrol. Jadi tradisi kemudian dibebankan kepada anak perempuan. Jadi tradisinya itu begini. Pokoknya kalau anak perempuan itu kira-kira secepat mungkin dinikahkan lah sebelum mengenal dunia luar kan kira-kira begitu ya. Jadinya bisa Ya, menikah di dalam komunitasnya saja gitu. Kemudian kalau anak laki-laki itu lebih terbuka pilihannya karena dia yang bawa nama kan. Dia yang iya. bawa nama jadi nanti anaknya ikut nama ayahnya gitu kan. Ya, itu Karena bagian dari patriarkis tradisi ya sebetulnya. karena patriarki dan itu sebenarnya kan bagian dari tradisi Islam juga namanya Nama dari ayah tapi kemudian nama divalidasi Bani dan Raya. divalidasi untuk menikahkan anak perempuan secepat-cepatnya misalnya begitu. Saya tuh sering bilang di panggung begini. Oh iya, saya tuh sering nggak tahu ya kenapa gitu keturunan Arab harus nikah dengan keturunan Arab juga. Saya juga sering ditanya. Saya pernah dengar tetangga saya bilang kita ini harus menjaga kemurnian akidah. Kalau menikah dengan di luar komunitas, Islamnya masih campur-campur, banyak tahayul gitu. Nah si tetangga ini ketika dia menikahkan anaknya dengan laki-laki yang keturunan Arab juga, satu hari sebelum pernikahan, dia menyuruh anak perempuannya yang calon mempelai ini melemparkan celana dalam ke atas genteng untuk mencegah hujan pada saat resepsi. Ini sungguh murni akidah kami dan bebas Tahayul juga tahayul, padahal juga. bebas tahayul. Jadi itu kemudian menuju kepada kegelisahan kedua saya ya. Tadi ada isu pernikahan anak. Dan yang kedua tentu saja salah satunya adalah isu identitas gitu ya. Bagaimana saya berada di dalam satu bubble sebenarnya. Saya tumbuh besar dalam satu bubble karena teman saya di madrasah ya juga dari lingkungan saya, tetangga semua dari komunitas keturunan Arab dan sebagainya gitu. Saya hidup dalam satu bubble yang ketika saya berkesempatan untuk beranjak dari bubble tersebut melihat dari luar itu begitu ironis gitu orang-orang yang satu komunitas yang dalam perspektif saya ini saya sah ya, mohon maaf jangan tersinggung ya pemirsa, saya sah untuk bicara karena ini perspektif saya Iya, iya. berdasarkan yang Nggak akan alami ada yang sendiri tersinggung, itu insya Allah. komunitas saya gitu. Itu saya melihat dari luar dan melihat begitu banyak ironi gitu. Yang ketiga persoalan normalisasi kekerasan. Saya merasakan sendiri bagaimana saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya mengalami
ya dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga lah kurang lebih gitu ya. Dan saya juga pernah, yang paling saya ingat itu salah seorang sahabat saya dari komunitas ini juga itu pernah menyampaikan bahwa ayahnya bilang nggak apa-apa deh kalau laki-laki itu uh, naikin suara gitu ya, membentak kamu atau apa gitu, naikin suara marahin kamu, yang penting jangan mukul. Aku yang wow gitu kan. Jadi seorang bapak kepada anak perempuannya merelakan gitu, merelakan anak perempuannya dimarahin suaminya, Dimarahin suaminya. dimarahin ya. Jadi pada dasarnya apa yang saya sampaikan itu, saya tidak melihatnya sebagai isu sensitif. Saya melihatnya sebagai bagian dari kehidupan saya, bagian dari kehidupan bangsa kita. Juga akhir-akhir ini ada seminar pernikahan Yang bayarnya belasan juta itu, Mbak. dan sebagainya begitu, dan apa, waktu itu berpikirnya ya somebody has to say something gitu. Somebody has to say something ya, kita harus bisa bicarakan ini. Harus speak up ya. Jadi biar orang-orang juga sama-sama punya rasa sensitif yang apa? Maksudnya punya rasa-rasa ya tersadarkan dari stigma itu kemudian. Nah, Mulai berpikir lah paling tidak gitu. Iya, mulai berpikirlah paling tidak. Oke. Mbak, kenapa jalannya harus lewat komedi? Ini yang menarik. Jalannya harus lewat komedi. Mungkin kalau kita lihat kan mungkin banyak orang menyuarakan itu menjadi seorang aktivis kayak misalnya melalui advokasi, litigasi, non litigasi misalnya. Banyak orang menyuarakan itu lewat jalur-jalur yang lebih formal terkesan. Iya. Tapi Mbak Diah justru ambil jalan yang berbeda banget nih dari kebanyakan. Iya. Kenapa? Jawaban teoritisnya, komedi lebih efektif untuk mengajak dialog, untuk menyampaikan pesan. Kita menyampaikan pesan, menyampaikan pemikiran tanpa bersikap menggurui, juga tanpa bersikap agresif ya, dan juga komedi itu space in your subconscious gitu, ada di menyentuh alam bawah sadar, bahkan menyentuh hati kita sebenarnya sebagai bagian dari bentuk kesenian juga. Jadi kita itu diingatkan, disinggung kadang-kadang gitu ya, diingatkan, disinggung dari posisi kita yang nyaman dan sebagainya, itu dengan cara yang tidak membuat kita merasa tersinggung mudah-mudahan gitu ya, hanya ya gitu. Itu jawaban teoritisnya. Jawaban personalnya saya takut sih. Jadi itu jawaban personalnya, karena berbagai hal juga udah dicoba sebenarnya. Begitu keluar dari rumah, tanda kutip ya, bukan kabur dari rumah ya, bukan. Saya tipe orang yang mendingan jalan muter jauh gitu daripada ini cita-citaku gitu. Kalian orang tua tidak mendukung, saya mau pergi, enggak. Aduh, nauzubillah min dzalik, enggak ada akan durhaka sama orang tua, enggak ada. Enggak ada, kualat udah. Mendingan pelan-pelan banget merahasiakan gitu ya, sampai jadi satu momen yang bisa disampaikan dan dibanggakan di hadapan orang tua. Enggak kabur-kaburan saya. Cuman ya itu maksudnya, sejak kecil terbiasa hidup dalam situasi ketakutan gitu ya, tidak bisa berbicara dengan bebas dan sebagainya. Jadi mencari cara banyak tuh. Waktu kecil juga saya suka bikin skit sendiri kayak dari Guyon Maton atau TVRI itu ya kan, orang Jawa ya gitu. Bikin seperti ini juga waktu mahasiswa, ketika akhirnya berhasil keluar dari rumah tadi itu, yang dilakukan pada waktu itu partisipasi di organisasi mahasiswa, pers kampus, demo,
kenceng banget tuh waktu itu, pegang toa segala macam dengan baju overall pink, bayangkan pink. Jadi overall baju kodok itu loh. Baju overall pink dan kaos lengan panjang pink mencorong banget, nggak kayak aktivis lah, pokoknya aktivis bajunya hitam gitu. Iya. Jangan-jangan salah, perhatiannya terpusat di situ nih. Pakai baju Karena pink, pegang pink. toa segala macam, apa bikin penerbitan, bikin macam-macam lah. Jadi sebenarnya udah dilakukan semua gitu, udah dilakukan semuanya, terakhirnya rezekinya di sini aja gitu. Enggak sih ya, jadi Artinya masih apa? Semua jalan udah dilakukan nih, ditempuh jadi aktivis, di penerbitan, juga nulis, dan semua jalan udah ditempuh. Tapi kemudian emang passionnya di sini, terus emang nyamannya di sini untuk menyuarakan ide-ide yang selama ini jadi keluhan di diri sendiri sebetulnya. Oh, kok ini begini ya, kok ini begini ya, gitu kan. komedi itu seperti menemukan jalan pulang bagi saya. Komedi itu seperti menemukan jalan pulang. Komedi itu seperti menemukan jalan pulang. Kehidupan saya sangat dekat dengan komedi. Menonton Sri Mulat di Hari Raya Idul Fitri itu, dulu Hari Raya Idul Fitri kedua tuh, Indosiar tuh nayangin episode yang mereka tayangkan per minggu selama setahun tuh, diborong di hari kedua tuh ditayangkan ulang semuanya. Itu bagian dari tradisi keluarga. Kami nonton warkop tuh di bioskop. Pada zaman itu abah saya itu cukup bold untuk mengajak anak di bawah umur untuk nonton tante-tante bikini di film warkop gitu kan. Kemudian kami juga nggak hanya nonton warkop, saya ingat sekali nonton salah satu film Indonesia legendaris juga, Ramadan dan Ramona, pemenang Piala Citra pada tahun berapa tuh saya lupa gitu. Lydia Kandou, Jamal Mirdad, dan yang saya ingat adalah ada satu komedian kawakan namanya Amak Jun yang terlibat dalam film tersebut gitu. Dalam film tersebut, dan orang tua saya memperkenalkan, oh ini Amak Baljun, orang tua saya juga kebetulan kenal dan sebagainya. Oke, ada ya itu jadi pieces of memories ya, potongan-potongan memoris di mana saya dibesarkan. Juga komedi tradisional. Saya ingat pernah diajak ayah saya nonton ludruk live di lapangan dan digendong di atas. Ya. Waktu kecil itu. Waktu kecil. Kemudian beranjak ke besar, SMP terpapar Seinfeld dan sebagainya. Jadi oke, begini. Jadi seperti menemukan jalan pulang, seperti meskipun ini sangat tidak mudah dijalani, artinya saya harus berlatih, harus belajar banyak, skillnya juga belum punya sesungguhnya, tapi seperti menemukan jalan pulang. Saya ingat waktu SMP saya pernah ikut lomba lawak di sekolah. SMP, saya pernah ikut lomba lawak di sekolah. Jadi waktu itu namanya kelas meeting kalau zaman saya dulu gitu ya. Iya, kelas meeting. Habis UAS kan, habis semesteran gitu kan biasanya. Setelah selesai ujian itu ada berbagai macam lomba. Ada lomba musik, ada lomba olahraga. Saya sama sekali tidak punya skill di musik dan di olahraga, skillnya di matematika sebenarnya. Tapi kalau kelas meeting kan matematika. Habis ujian masa ujian lagi kan gitu. Jadi kelas meeting yang aja. Terus ada satu guru yang sayang sekali saya lupa nama beliau gitu, tapi bikin lomba lawak. Alhamdulillah akhirnya saya sign up sama 3 orang teman yang yang sama-sama seperti saya juga, complete outsider di kelas gitu, bukan anak populer, tidak bisa olahraga, tidak bisa musik dan segala macam. Saya ajak aja, ayo ikutan. Jadi kita bikin sket kayak Sri Mulat gitu, 3 orang. Alhamdulillah juara 2 loh, David. Juara dua dapat peserta, jadi lumayan gitu. Pesertanya 3 aja. Pesertanya cuma 3. Tapi pesertanya cuma 3.
Iya, tapi itu jadi satu yang apa ya? Pengalaman Akhirnya kan tersendiri ya. jadi connect the dots ya kalau istilahnya Steve Jobs itu ya. Connect the dots jadi kayak oh, oke, so saya pernah berada dalam posisi itu dan sekarang ya kembali pulang ke posisi itu lagi. Nah, Mudah-mudahan. mm, ketika melewati itu semua ya, berarti awalnya udah sangat akrab dengan komedi, lalu kemudian eh, menggeluti di dunia mahasiswa, terus cari mendapatkan insight yang banyak tentang jadi aktivis, jadi menyuarakan kekritisan itu di dalam konteks yang jalan yang berbagai macam, lalu kemudian kembali lagi menjadi di jalur komedi. Turning point-nya di mana sih kak sebetulnya? Turning point-nya Kapan dan pada waktu kapan itu? kapan? Turning point-nya itu di tahun 2009 sebenarnya. Jadi di tahun 2009, jadi sudah jauh dari apa pengalaman masa kecil saya itu ya, udah jauh. Saat itu saya menonton DVD live on Broadway, live on Broadway-nya Robin Williams. Jadi itu stand up Robin comedy Williams. special ya. Stand up comedy special oleh Robin Williams namanya Live on Broadway. Jadi saya berhutang karir saya terhadap industri DVD bajakan di Indonesia. Dulu Iya iya. Kalau nggak ada itu nggak nggak kenal ada Robin itu Williams ya? nggak ada. Jadi kalau dulu kan khasnya kalau sekarang kan ada OTT, ada Netflix, ada segala macam gitu Iya. kan di Plus segala macam gitu kan. Kalau dulu itu untuk mengakses film-film yang apa film dan konten yang keren lah gitu. Itu kita berhutang banget loh sama DVD bajakan loh. Saya ingat banget ngomongin DVD bajakan. Saya ingat banget saya dapat film Marjane Satrapi, Persepolis, Periplas lagi. Saya dapat filmnya Marjane eksklusif Persepolis, film animasi Marjane Tahun Satrapi, berapa tahu itu nggak? kak? Aku Tahu, nggak tahu aku. tahunnya lupa. Marjane Satrapi itu penulis Iran, penulis grafik novel Iran yang sangat terkenal, salah Iya. satu tokoh inspirasi dan idola saya juga karena karya-karyanya sangat dekat dengan apa yang saya rasakan dan saya alami. Marjane Satrapi adalah salah satu inspirasi terbesar saya. Saya juga mengkoleksi buku-bukunya dia dan saya dapat film animasi Persepolis yang diangkat dari grafik novelnya dia Persepolis full HD bajakan tapi full HD bagus banget itu koleksi yang Bajakan tapi sangat full saya HD ya. bacakan tapi full HD betul-betul gambarnya jernih, ada bonus-bonus wawancara dia saat di Cannes Film Festival dan sebagainya. Ya itulah saya berhutang pada TV dibacakan untuk titik balik dalam hidup saya ketika saya menyaksikan Robin Williams live on Broadway. Itu rasanya wow, everything starts to make sense. Kayak my whole life itu flashing before my eyes itu kita kayak dan rasanya pada saat itu oke, kayak saya kayaknya harus coba gitu. Kayaknya harus coba karena Robin Williams di Live on Broadway itu dia membicarakan isu yang sangat lebar gitu dari mulai politik, agama, kehidupan sosial, kemiskinan, seksualitas dan lain sebagainya dan itu dikemas dalam satu pertunjukan yang sangat intens selama kurang lebih 90 menit dan pada saat itu saya terpaku dan bilang oh bisa ya gitu bisa ya membicarakan isu-isu yang sedemikian sulit gitu dengan cara komedi saya masih ingat apa yang disampaikan Robin Williams pada Live on Broadway itu bagi saya it speaks to me like a poetry gitu. Jadi betul-betul menginspirasi pada waktu itu dan akhirnya menentukan pilihan. Oh ya, jalanku mungkin adalah komedi untuk menentukan, untuk berbicara banyak tentang gelisahku selama ini gitu. Paling tidak mencoba untuk oke, kita berjuang di jalan ini nih. Gitu. Berjuang di jalan komedi ya, berarti. Mbak, bagaimana keluarga awal-awal Mbak Diah terjun di dunia komedi itu dan menentukan sikap, oh ya aku sih jadi
aku jadi komedian aja, jadi komikus aja kemudian. Iya. Terus awalnya kan di Mm-mm. kalau dalam tanda kutip ya, komikusin profesional itu kan masuk di 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 Kompas Kompas waktu ya. itu, Heeh. ya Heeh. Kompas tahun 2011 kalau nggak salah ya. 11 ya. Ya, ya, Yang ya, itu 2000. pertama bareng Ernest dan kawan-kawan kan waktu Betul. itu. Ya. Uh, Heeh. nah, terus gimana reaksi orang tua waktu tahu waktu itu? Sedangkan Mbak dibesarkan di lingkungan yang Mm-mm. dalam tanda kutip cukup konservatif pada waktu itu, Mm-mm. apalagi perempuan ya. Iya. Mm-mm. Orang tua tidak bereaksi, Davin. Hah? Heeh. Ya? Karena tidak tahu. Kaget. Iya, iya. Karena nggak tahu. Karena tidak tahu. Kalau mau tahu penampilan saya di Kompas TV Stand Up Comedy Indonesia season season pertama itu tidak Season pertama ya. sepengetahuan mama saya, sepengetahuan mama saya, tapi tidak sepengetahuan abah saya. Oh Tidak iya. sepengetahuan abah saya pada saat itu. Jadi uh, setiap kali saya mendapatkan abah saya pada waktu itu tidak sedang di tempat yang sama dengan mama saya. Abah saya sedang dinas, sedang dinas. Jadi nelponnya sendiri-sendiri itu. Kalau mama nelpon kan, oh yaudah gimana di sana baik-baik dan sebagainya gitu. Kalau abah nelpon kan tidak tahu menau ya. Kuliahnya, soal apa, kamu di mana, di sana sama siapa dan sebagainya. Nah, saya ini kan sudah terbiasa karena saya kan satu kosan sama adik saya nih pada saat kuliah gitu. Jadi saya sudah terbiasa dengan halo Abah, lalalalalalala. Oh iya, adikmu mana? Oh iya, sebentar Abah. Klik. Nggak ditutup. Tunggu, tarik nafas, saya angkat telepon lagi, bicara pakai menirukan suara adik saya. Kira-kira begitu. Jadi benar-benar benar-benar go di extra miles gitu, go di extra Iya. mile. Again, saya bukan yang tipe oke, kabur dari rumah orang tua tidak menyetujui dan sebagainya, tapi ya udah, kalau ada yang harus diatasi, kalau ada yang harus dilakukan, kalau ada yang harus diusahakan, ya go di extra miles. Kalaupun Iya, harus betul. jalan memutar, bagi saya itu saya gitu. Saya bukan orang yang sangat konfrontatif. Pada awalnya terus kemudian kalau orang orang tua tahu pada waktu itu apa komentar pertama beliau-beliau itu? Saya mengajak orang tua pertama kali ke pertunjukan saya itu ini. Jadi saya beruntung pada waktu itu 2011 itu kan saya di stand up comedy Kompas TV. Kemudian Ya. 2014 2013 kalau tidak salah, saya harus cek ulang. Tapi saya diajak untuk terlibat di satu produksi oleh maestro kita Butet Kertarejasa, dan waktu itu disutradarai oleh Agus Nur, namanya Koper. Jadi Koper itu seperti komedi monolog yang diisi komika-komika pada saat itu. Ada Semi Not a Slim Boy, ada Ernest Prakasa, ada Adriandi, ada Miun pada saat masih stand up Oh, comedy, ada Miun, ada Soleh Solihun, Salihun ya ada sahabat-sahabat dikumpulkan komedian. bareng untuk bikin namanya komedi Koper, dan waktu itu dipentaskan di Taman Ismail Marzuki, tempat yang sangat prestisius, bekerja sama dengan legenda living legendnya Indonesia. Jadi Iya. saya kurang lebih melihat momentum untuk untuk menceritakan ini kepada orang tua saya, kepada abah saya, terutama, dan membuat suasananya seperti saya sudah sukses besar gitu, karena di Taman Ismail Marzuki. Di Taman Padahal Ismail Marzuki. di Taman Ismail Marzuki dan pertunjukannya Pak Butet Kertarejasa itu selalu sold out, selalu kan Sold out. Iya. Indonesia Kaya ya. Jadi koreografi aja sesungguhnya, maksudnya pinter-pinternya gimana Iya. sih gitu. Iya. Setelah itu Dan waktu itu nggak kaget ekspresinya, hah? Kamu sejak kapan jadi komika begitu? Sorry. nah jadi
Jadi begini, yang saya harapkan sebagai pintu untuk membuka dialog itu belum berhasil nih membuka dialog, belum berhasil dalam arti bukan orang tua kemudian sangat frontal, tidak setuju, tidak suka dan lain sebagainya. Orang tua sangat suka, tetapi kenapa kok sangat suka? Karena tidak mengira bahwa itu akan menjadi pilihan karir dan pilihan hidup gitu loh. Kayak ngerti nggak? Kayak kita punya anak misalnya, terus tampil di acara sekolah gitu di gedung mewah gede gitu, prestisius gitu kan bangga ya udah aja gitu, udah aja tidak berpikir ketika kemudian setelah itu ada panggilan show lagi, ada panggilan show lagi, saya ya akhirnya harus apa dialog ulang gitu, dialog ulang kadang-kadang kadang-kadang juga apa bersikap menyembunyikan aja gitu, bersikap menyembunyikan aja, kadang juga pamit bilang ini diundang Kompas TV dan sebagainya gitu ya. Kalau saya uh, kalau saya ukur sekarang ini apa ya, silent disagreement kali ya. Silent disagreement. Jadi Kayak dia begitu. Misalnya, Bu, saya keluar dulu mau izin panggung. Nggak jawab apa-apa, diam aja. Gitu. silent. Silent disagreement. Tapi apa tantangan Mbak di lingkungan Mbak dia kan emang lahir di lingkungan Arab ya kan, juga sebagai keturunan Arab kan. Eh, apakah orang-orang Mbak Diah juga mengkritisi tradisi Arab gitu? Apakah orang-orang yang di lingkungan Mbak pernah bersuara sumbang begitu untuk kok kamu begitu sih ngomongnya? Kok kamu Kalau begini sih? soal kalau Atau soal ada yang materinya tersinggung gitu? enggak. Kalau soal materinya enggak. Beberapa tetangga, sahabat mama saya juga, oh kamu ternyata lucu ya gitu doang gitu. Kamu ternyata lucu ya. Ya sebenarnya ilusi apa? Ilusi masuk TV sih ya. Jadi kelihatan, oh iya anaknya ibu gitu, anaknya mama saya namanya Ayu gitu. Oh iya anaknya Ayu masuk TV gitu. Ilusi masuk TV, nggak terlalu paham kontennya gitu, nggak terlalu paham kontennya, nggak terlalu paham apa yang saya ceritakan dan sampaikan. Kalaupun ada suara-suara sumbang tadi itu keberatan dan sebagainya, itu lebih ke apa terkait dengan diri dan tubuh gitu, perempuan di ruang publik kayak gitu. Kamu kan Iya. perempuan gini, ini tidak baik untuk ada di dunia yang demikian gitu. Jadi lebih ke keberatan karena saya perempuan daripada keberatan ke isinya gitu. Kalau isinya jadi mereka mungkin ya itu ilusi masuk TV itu tadi ya. Saya tampil orang-orang ketawa padahal penonton bayaran kan kalau di TV ya dulu itu orang-orang ketawa terus dipikirnya oh iya seru aja Seru gitu. ya. Lebih mendasar daripada sekedar akhirnya saya berpikir yang seperti itu kan jadi justru lebih mendasar daripada sekedar keberatan terhadap isi yang saya sampaikan loh. Justru nggak apa-apa gitu kalau keberatan terhadap isi yang saya sampaikan, tapi kalau keberatannya terhadap diri saya yang berkarya di publik itu jauh lebih mendasar justru isunya. Tapi nggak apa-apa sih maksudnya. Tentu saja sampai hari ini saya masih struggling ya, ingin kehidupan yang harmonis diterima gitu ya, diterima karena diterima sekian banyak orang sampai dunia internasional dan lain sebagainya, tapi tidak sedemikian diterima dan di welcome di keluarga sendiri, itu juga menyisakan kepahitan yang menahun gitu. Tapi Iya sih, betul betul betul. Betul. iya loh. Tapi pada posisi sekarang yang penting saya semaksimal mungkin berbakti sama orang tua itu aja. Kalau perkara lain juga saya sudah ada keluarga sendiri, jadi menikah itu ternyata membantu loh ternyata. Menikah ternyata membantu ya. Ternyata membantu, bisa jadi alibi soalnya, karena kan kita berhadapan dengan masyarakat yang konservatif nih. Kalau masyarakat yang konservatif itu kan perempuan kan dipindahin aja, kan dianggap objek, dianggap milik gitu ya, dipindahin dari tangan abahnya ke tangan suaminya kan gitu. Ya. Jadi
Jadi posisinya adalah kira-kira nih kita lotrenya dapat suami yang kayak apa nih gitu kan. Jadi kalau sudah dapat suami, kalau sudah dapat suami yang mendukung, alhamdulillah saya dapat suami yang sangat mendukung. Oh, itu bisa jadi alibi banget gitu. Ini sesuatu yang saya lawan sesungguhnya, tapi seringkali saya tunggangin juga gitu. Sesuatu yang saya lawan tapi seringkali saya tunggangin juga. Kadang-kadang kalau lagi kebingungan atau kadang-kadang terpojok atau kadang-kadang malas menyampaikan argumen tertentu terhadap apa yang saya kerjakan, saya cuma bilang, oh pokoknya suami kasih izin, udahlah gitu. Artinya Akhirnya, posisi perempuan yang diobjektifikasi sedemikian, semuanya harus serba izin ayah, semua setelah menikah izin suami dan sebagainya, tidak punya hak untuk berbicara dan berkarya sendiri, itu adalah sesuatu yang saya lawan. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan praktis, saya kadang-kadang tunggangin juga tuh, biar gampang. iya, cerdas sekali. Biar Itu ide yang gampang. bagus sih untuk perempuan-perempuan di sana, di luar. Ngapain sih begini begitu? Ya udahlah, yang penting suami saya mendukung. Yang Udah kan penting gitu suami. aja. Kalau udah suami mendukung, udah nggak ada yang bisa Iya, udah nggak ada yang berargumentasi. Nggak ada yang dong, bisa karena kan ngargumen tambahan. keyakinan yang lebih konservatif kan bilang bahwa ya udah, kalau perempuan kan haknya suami. Kalau suaminya bilang oke, ya Betul, orang lain nggak punya betul, hak gitu. betul. Gitu, jadinya saya menikah dengan suami saya ini seperti menang lotre, big time, ya, menang lotre big time. In the right time juga ya, di waktu yang tepat juga ya, pada waktu itu. Not really. Saya menikah usia 34, suami saya usia 40. Saya sering bilang iya kan saya nunggu kadaluarsa dulu kira-kira gitu. Kalau Sorry udah Mbak, 34 sorry. Mbak Sadia juga waktu itu sering nyinggung kalau aku ini perawan tua sebetulnya di lingkunganku gitu loh, waktu itu. Iya, ya. Lah sekarang Anda bayangkan gitu kan, Anda bayangkan ada seorang temannya ibu saya di kantornya ibu saya itu dengan pendidikan S2 loh. Dengan pendidikan S2 tuh carinya yang baru lulus SMP, baru lulus SMA gitu. Ya maksudnya kita tidak bicara soal bahwa menikah, maksudnya tetap aja namanya menikah separuh dari agama, niat baik, kita juga tidak tahu bagaimana orang tersebut kemudian memperlakukan istrinya, kan bisa jadi sangat baik, istrinya didukung untuk sekolah dan lain sebagainya. Cuman ya kenyataan yang di permukaannya kayak gitu. Jadi kalau yang berpendidikan tinggi, sudah dokter, S2 sebagainya kayak gitu, nyarinya yang baru lulus SMA, apalah saya gitu kan umur 34 tahun. Jadi waktu itu saya pernah ditanyain sama satu penonton saya pasca show gitu ya, pasca show kemudian ada Q&A gitu, penonton saya bilang, saya juga keturunan Arab seperti Kak Sadia, saya punya pacar gitu di luar kan. Itu loh, makanya cepet-cepet dinikahin tuh gitu. Kalau keburu kuliah sebagainya tuh nanti kejadiannya punya pacar gitu loh. Kejadiannya. Makanya juga nggak salah, mamah-mamah kami di komunitas itu nggak salah. Nggak salah dong. Iya, nah terus si anak itu kan bilang, saya punya pacar Kak, gitu. Terus caranya gimana gitu. Ini saya bukan soal mendukung berpacaran atau tidak mendukung berpacaran ya. Saya bilang sama anak tersebut, satu, yang penting kamu jaga diri, itu nomor satu. Kemudian nomor dua, bertahanlah. Pokoknya asal kamu udah umur 30 tahun belum menikah aja, pasti dibebasin deh. Udah kadaluarsa juga soalnya. Oh, aku tahu nih. Jadi kuncinya ke dia waktu itu dibebasin tidak nikah dengan satu satu keturunan yang sama pada waktu itu. Jadi karena udah umur kadaluarsa terus dibebasin untuk memilih gitu. Ya sebenarnya sih prosesnya nggak dibebasin
banget juga gitu. Ada ya artinya suami saya dari Solo. Ini kita terangin apa adanya aja deh ya gitu. Betul, betul, betul. Nah, karena untuk refleksi banyak orang dan juga, oh Mbak Sadia begini, mungkin Iya. dari orang-orang yang punya pengalaman yang sama, satu frekuensi sama kayak Mbak Diah, Mm-mm. mungkin dia akan berkaca dan meresapinya. Oh iya, ternyata ada yang salah atau dia bisa untuk mengintrospeksi dirinya sendiri, begitu. Iya. Suami saya adalah, oke, kita ngomongin suami deh ya. Suami saya adalah teman kuliah, tuh kan, nggak salah itu mama-mama menyuruh menikah sebelum kuliah dan melihat dunia luar. Suami saya teman kuliah, teman organisasi mahasiswa. Waktu itu saya pertama kali bertemu dengan beliau tuh waktu usia saya 17 tahun, semester 1. Waktu usia saya 17 tahun, beliau 23 tahun, sudah mau lulus, sudah tinggal skripsi mau lulus. Suami saya bukan orang yang suka berpacaran atau modusin cewek-cewek, anak baru dan lain sebagainya, enggak gitu. Dia Tapi bukan cupu juga loh ya. oh enggak dong, enggak dong. Terus, Enggak terus. dong. Dia pada saat itu kami merasa ya satu frekuensi gitu ya, sama-sama di lingkungan aktivis dan sebagainya, pemikirannya nyambung dan sebagainya. Suami saya waktu itu bilang bahwa kayaknya cuma saya yang bisa menghadapi abah kamu gitu. Oh, itu. Kayaknya cuma saya yang bisa menghadapi abah kamu. Oke, long story short, kami terpisah sekitar 12-an tahun tanpa kontak, tanpa apapun, tanpa FB, tanpa Facebook, tanpa apapun gitu. Tanpa apapun, kemudian bertemu lagi karena satu mutual friends gitu ya, satu mutual friends dan suami saya, oh ya sudah, berarti memang apa yang saya pikirkan sekian belas tahun yang lalu ini sudah terwujud pada hari ini. Suami saya kebetulan adalah salah satu jamaah dan muridnya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Jadi suami saya juga bergiat di organisasi Ahlu Thoriqoh itu gitu. Jadinya ya ya jadi ya udah gitu, tetap ada strateginya gitu. Habis Lebaran ya kan, habis Lebaran Soan Habib kemudian cerita gitu, ada perempuan ini yang saya sukai, ternyata abah saya juga dulu sahabat Habib, sama-sama masih muda dulu gitu. Ya udah, datang aja, pokoknya saya sowan bapak gitu, sowan bapak menyampaikan salam dari Habib, itu aja udah gitu. Menyampaikan kuncinya tuh dipegang dulu gitu. Menyampaikan salam udah skakmat, udah nggak bisa gitu. Nggak bisa. Abah saya sempat Iya, betul, mengkir betul. suami saya gitu, ini sensitif, saya nggak bisa bicara jodoh anak saya dan sebagainya, usir suruh pergi gitu. Suruh pergi, tapi sekian jam kemudian, kayak 2-3 jam kemudian gitu ya, 2-3 jam kemudian saya disuruh telepon sama abah saya, itu temanmu masih di sini, masih mungkin nginep di sini gitu, di kota kami ya, di Pekalongan ya gitu. Telepon ini gitu. Di telepon disuruh balik dong. Jadi ya Akhirnya disuruh balik lagi. Setelah diusir, disuruh balik. Setelah diusir disuruh balik sekian jam kemudian. Gimana dong membawa salam dari Habib loh? Gimana dong? Gimana kualat loh kalau enggak? Gimana dong? Gitu kan. Itu bercandaannya ya bagi teman-teman yang merasakan bagi teman-teman yang merasakan yang sama, mungkin punya pacar yang bukan keturunan Arab dan lain sebagainya. Bagi saya yang utama pada akhirnya adalah niat baik dan akhlak sih, karena kami dalam kita semua ini dalam lingkungan dan kehidupan yang religius, saya kira juga kurang lebih sama ya dengan lingkungan dan kehidupan di pesantren misalnya begitu. Juga nggak bisa gitu sama laki-laki yang wishy-washy bahasa Inggrisnya gitu kan. Jadi sama laki-laki yang kelihatan ragu, kelihatan takut, kelihatan
tapi kelihatan arogan juga nggak bisa gitu. Jadi Nggak bisa. bagaimana kita menempatkan diri sama orang tua, bagaimana niat baik dan bagaimana akhlak kita kelihatan kok sebenarnya, maksudnya kelihatan karena kenapa kelihatan? Karena sebagian teman gitu, sebagian teman yang saya temui sepanjang sejarah hidup saya, kalau ngelihat pertunjukan komedi saya tuh pasti komentarnya gini, cowok-cowok nih ya, laki-laki teman saya, itu pasti Betul. komentarnya gini, saya dulu pernah punya pacar keturunan Arab juga, tapi kamu mundur ya, kayak gitu. kamu mundur emang Iya, kamunya aja nih pacarin doang. Iya loh, karena saya kan kita tahu ya kalau dalam iya. lingkungan religius itu kayak apa. Abah saya tuh nggak mau nerima orang untuk sekedar berkenalan tuh sama sekali nggak mau. Maksudnya Betul. apa gitu. Nah, kalau suami saya kan jelas maksudnya menyampaikan salam dari Salam Habib Habib. maksudnya jelas ya. Jadinya gitu. Jadi apa? Saya kira sama ya di lingkungan pesantren juga apa kalau Ya, sama. sekedar Betul. apa cowok kenalan gitu doesn't work gitu. Itu udah kelihatan udah akhlaknya udah minus gitu. Nih maunya apa lah nanti proses selanjutnya kayak gimana kan gitu. Jadi jangan ragu ya buat semua laki-laki yang punya pacar perempuan keturunan Arab, jangan ragu-ragu. Caranya aja gitu. Itu tadi tips-tips dari Mbak Diah tentang gimana cara Perjodohan ya. jadinya lari ke perjodohan. Tapi nggak apa-apa, relate sebetulnya sih. Tapi flashback ke belakang, Mbak. Di tahun 2018 tuh, Mbak Diah dapat masuk salah satu nominasi Iya. dari BBC Inggris. Jadi salah satu dari terpilih jadi dari salah satu gimana sih ngomongnya? Jadi 100 perempuan paling berpengaruh di dunia. Nah, itu waktu itu gimana sih Mbak? Waktu itu kenapa BBC memilih Mbak waktu itu? Apakah karena konten-kontennya yang dibicarakan secara konsisten, atau memang waktu itu memang momentumnya gitu? Iya, saya jawab yang kedua dulu. Kalau momentum, saya kira enggak gitu. Momentum enggak, karena pada saat itu proses terpilih menjadi salah satu dari BBC 100 Women itu, saya sedang hamil tua dan setelah itu melahirkan, proses melahirkan, merawat apa bayi baru lahir, menyusui dan lain sebagainya, sehingga sempat vakum cukup lama. Sempat vakum Sempat cukup vakum lama ya, jadi waktu itu. lama ya, maksudnya kayak setengah tahunan gitulah gitu. Iya. Apa cukup cukup lama. Nah, artinya mudah-mudahan sih memang karena track record. Jadi di tahun 2018 ya, anak saya itu lahir 25 April 2018. BBC 100 Women di 2018 tuh diumumkan di akhir tahun 2018. Artinya sepanjang 2018 itu sejak Januari 2018 aja posisi saya itu kan hamil tua tuh. April melahirkan, kemudian beberapa bulan kemudian kan fokus ke anak. Artinya memang di 2018 itu tidak banyak berkarya. Saya ingat mulai naik panggung lagi tuh bulan September sih ya, sebelum BBC 100 Women memang. Bulan September tahun 2018 di sebuah forum namanya Unsilence. Unsilence itu sebuah acara untuk perempuan penyintas kekerasan, kira-kira begitu. Artinya ya konsisten dengan tema-tema yang saya bawakan. Jadi saya berbahagia dan bersyukur atas apresiasi tersebut, tapi juga merasa bahwa ini adalah tanggung jawab yang lebih besar juga bagi saya untuk gak boleh nyerah nih gitu, gak boleh nyerah, harus terus berkarya. Nah, perjuangan untuk menyuarakan itu akan terus berlanjut juga. Insya Allah, bukan itu berarti sebuah final dan tujuan akhir ya. Betul. Kalau penghargaan tujuan akhir mah. Karena itu kayak misalnya kita bahagia dengan perjuangan kita sampai begitu, tapi kemudian ada hadiah lain yang kita tidak duga-duga sebetulnya ya kan.
dari Wah, bermain itu? kalau penghargaan tujuan akhir saya berhenti di kelas 6 SD, Mas, nem tertinggi itu. Itu Iya betul. ya, Betul betul. itu ketika saya melanjutkan malahan SMP SMA tuh nggak bisa tuh mencapai nem tertinggi di kota di kota gitu. Betul betul. Kalau harusnya saya berhenti di SD kelas 6 aja tuh udah prestasi tertinggi tuh. Pas SMA nggak bisa, cuman 5 besar, itu pun 5 besar di kelas. Bukan, apalagi memikir tingkat kota. Iyalah, itu jadi penyemangat Iya. dan bagi saya itu jadi semacam terutama tanggung jawab sih sebenarnya. Uh, Hanya tadi itu dengan apa yang terjadi di tahun 2018, saya hamil tua dan melahirkan, itu membuat saya merasa yakin artinya ini bukan soal sensasi sesaat gitu loh. Iya. Karena di 2018 saya nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ada karya apa-apa. Karyanya ya melahirkan gitu kan. Jadi ini bukan artinya ketika di tahun di mana saya tidak mengeluarkan karya apapun itu justru saya terpilih, berarti karena track record. Mudah-mudahan demikian. Itu juga yang disampaikan oleh BBT. Kami melihat wawancara kamu dengan beberapa media asing, penampilan kamu di TEDx dan penampilan kamu di sini-sini, ya apa yang bisa mereka akses dari YouTube, kemudian mereka memutuskan untuk memilih saya sebagai salah satu BBC 100 Women, ya dianggap, alhamdulillah dianggap berdampak. Again, karena 2018 saya nggak ngapa-ngapain, berarti ya itu justru memberikan keyakinan lebih bagi saya bahwa ini bukan semata-mata viral gitu ya, kan karena ini kan ya BBC ya kayak gitu. Kemudian viral karena satu hal yang baik dan bisa menjadi panutan misalnya, kemudian diangkat namanya jadi BBC 100 Women. Seharusnya sih nggak seperti itu, seharusnya sih karena track record. Karena saya 2018 nggak ngapa-ngapain. Tapi aku yakin juga karena track record, karena mulai dari 2011 sampai berapa tahun itu? 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 sampai 2018. 7 tahun membicarakan hal yang konsisten sama tentang konservatisme beragama sama kekerasan terhadap perempuan, membela perempuan melalui panggung stand up. Aku kira juga kalau dalam perspektifku itu bagian dari konsistensi sih Mbak, dan menurutku mereka menilai itu. Gitu. Amin, mudah-mudahan demikian. Amin. Mbak, tapi waktu itu ya. Iya. Sorry. Apa sih selama ini ya? Kan kurang lebih 9 tahun ini. 9 tahun Mbak menggeluti sebagai di dunia komedi bergelut. Dan perempuan lagi kan, berhijab lagi. Double nih, ada 3 nih, perempuan berhijab gitu. Nah, suka dukanya apa sih Mbak? Pernah nggak stereotyping begitu dilarang? Kalau sekarang kan udah mulai sangat familiar nih, ada orang berhijab di masuk televisi, tapi 2011 kayaknya kurun waktu yang sangat sedikit sekali orang-orang berhijab di televisi waktu itu. Ada nggak stereotyping suka duka yang bisa diceritakan di sini? Saya mau cerita yang seru-seru aja deh. Maksudnya, saya tentu ada banyak pengalaman, ada backlash juga dan sebagainya. Tapi saya mau cerita satu yang seru banget. Salah satu pengalaman mendapatkan komentar sangat negatif gitu ya, sangat negatif dan sangat menusuk hati saya secara personal. Setelah salah satu penampilan saya di televisi. Setelah salah satu penampilan saya di televisi, ada yang mengirimkan di media sosial gitu ya, bilang bahwa pantesan kamu perempuan berhijab berbicara demikian, mengikuti jejak setan katanya, mengikuti jejak setan tuh giginya gigi setan gitu. Saya kan gingsul kanan kiri. Parah loh. Parah. Makanya tuh giginya gigi setan. Terus saya bilang, ini saya dalam hati gitu ya, ini kayaknya sih bukan netizen julid, ini bukan gitu.
bukan troll, bukan army apa cyber army sebagainya, bukan. Ini mungkin ya, ini mungkin dokter gigi saya nih mungkin gitu. Husnudan Wah, sekali, Kakak. soalnya saya sepanjang hidup tuh jadi buronan dokter gigi gitu. Maksudnya mau perawatan sama dokter gigi tuh nggak pernah tuntas. Nggak pernah tuntas. Iya, iya. Jadi dari masih di Pekalongan, beresin gigi yang berlubang udah dan sebagainya, mau pasang brace, mau apa biar bagus, biar rata kayak gitu. Keburu kuliah konsul sama dokter gigi di Solo. Waktu itu saya di Universitas 11 Maret Solo. Konsul sama dokter gigi di Solo, nggak tuntas juga. S2, konsul sama dokter gigi di Jogja, sampai balik ke Pekalongan lagi setelah berkarir sebagainya, termasuk stand up comedy dan sebagainya ini, sampai balik ke Pekalongan lagi, konsul dokter gigi lagi, nggak selesai karena hamil. Karena kan kalau hamil kan nggak bisa cabut gigi dan segala macam. Jadi saya ikhlas deh dibilangin gigi setan, udahlah. Emang sejak kecil buronan dokter gigi. Gitu. Terus habis dibilangin gitu, gimana? Udah kayak Komentarnya hanya sebatas itu atau gimana? Lebih panjang lagi. komentarnya hanya sebatas itu, maksudnya mengikuti langkah setan tuh. Halo. Halo. Iya. Sempat dengerin. Maaf. Iya, saya terharu tuh dapat komentar seperti itu. Kayaknya perhatiannya tuh kayak sampai detil banget gitu loh, Mas. Sampai detil banget. Ini kan ada pakaian, ada makeup, ada penampilan, ada isinya komedinya ya gitu, ada isinya komedinya. Iya, betul. Kok gigi gitu, kayak oh iya I love you too, saya jadinya pengennya bilang begitu gitu. Perhatiannya kok sampai segitunya. Berarti dokter gigi beneran itu yang mengamatin gigi. Oh itu tuh. Gitu. Mungkin ya kecil banget karena jadi kayak risih banget. Ih, apaan sih tampil di TV nggak beresin dulu kekurangannya gitu. Oke. Terus ada lagi nggak, Pak, yang misalnya membekas sampai sekarang? Itu kan tadi hal-hal yang negatif dikomentarin orang. Yang Iya, positifnya kira-kira apa? yang positifnya ini sering banyak banget sesungguhnya. Kita tuh kan sering fokus ke negatifnya ya. Oh iya mendapat Iya, tanggapan betul, buruk betul. dan lain sebagainya gitu. Betul. Padahal yang sayang sama kita tuh banyak banget gitu. Yang Ya, sayang sama bad kita news tuh is a good banyak. news, Mbak. Memang. Iya. Berita baru.co gitu ya. Enggak dong, kita nggak begitu. Soft ini ya, soft marketing ya, nggak ini, nggak hard. Terus. Iya, iya kalau ngomong good newsnya ya, kalau ngomong good newsnya gini, saya harus menyadari dan mengakui prejudis atau prasangka diri saya sendiri. Harus itu. Harus, karena bagian dari saya berkomedi itu kan juga saya bicara stereotip, saya bicara prejudis, makanya saya juga harus sadar nih, prasangka dan stereotip yang saya miliki di kepala saya ini apa gitu. Dan saya tertampar di satu momen yang sangat-sangat luar biasa. Pada waktu itu saya hadir di sebuah acara, dan saya menyampaikan materi saya yang biasanya, mengkritik gaya hidup hijrah, mengkritik menceritakan soal pengalaman saya berhijab dan sebagainya, beberapa kritik soal itu, ada materi saya yang tentang khilafah lah sebagainya gitu. Di tengah penampilan saya agak tercekat karena di penonton ada seorang perempuan yang penampilannya itu stereotip konservatif gitu. Berhijab panjang, bercadar, dan saya stereotip konservatif, dan saya harus minta maaf dan harus menyadari gitu prasangka saya terhadap beliau gitu. Dan tamparan Karena yang disampaikan luar biasa, nyinggung-nyinggung tentang mereka kan, yang disampaikan materi-materinya menyinggung tentang mereka.
Nah, kalau kita ngomong mereka nih, mereka yang mana? Ini saya baru mau Yang cerita waktu itu. gitu. Oh iya, iya, iya. Exactly. Gimana? Mereka yang mana? Karena itu prejudis kita juga loh, itu prasangka kita juga loh kayak gitu. Iya, iya, betul, Saya betul. pada saat ini exactly kan, ya kan. Nah terus apa? Ketika saya sudah menganggap adik itu sebagai mereka gitu kan, kita ini kan kayak nggak bisa gitu melepaskan diri dari kita mereka itu mereka yang mana gitu kan. Kita benar-benar harus evaluasi tuh cara berpikir kita dan prasangka kita. Si Ade ini mendekat gitu ya, Kak Sadia benar-benar yang innocent gitu loh. Kak Sadia minta foto, saya penggemarnya Kak Sadia. Saya waktu itu hadir loh waktu Kak Sadia pertunjukan di LBH Masyarakat waktu itu. Saya waktu itu LBH loh. Saya waktu itu hadir waktu Kak Sadia tampil di LBH Masyarakat juga gitu yang. Jadi minta foto gitu kan. Halo? 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 Halo, Kak. Bisa nggak? Masih terdengar Oh, iya, kan dari tadi? Dari tadi betul. tersambung ya? Masih Tanya saya. masih tersambung. Jadinya itu membuat saya sangat sangat tertampar karena ya bagi saya sudah berprasangka terhadap adik tersebut gitu. Saya di tengah-tengah pembicaraan, wah, ini tersinggung nih. Ini diupload di medsos nih. Ketakutan sendiri dan itu diupload di medsos nih. Ini saya dibully nih dan sebagainya kayak gitu. Ternyata adik ini adalah orang yang cukup mengikuti karir saya, beberapa kali menonton. Itu bagi saya luar biasa mengharukan dan itu pengalaman yang sangat-sangat membekas di hati saya. Betapa berbahayanya prasangka, stereotyping dan labeling. Sesuatu yang saya sadari sepenuhnya sebagai komedian karena kita mainnya di stereotype juga gitu ya. Sesuatu yang saya sadari sepenuhnya sebagai komedian, sesuatu yang saya sadari sepenuhnya sebagai peneliti dan akademis karena penelitian saya juga tentang stigma dan stereotyping dan tentang komedi di Amerika Serikat. Jadi sesuatu yang saya sadari sepenuhnya, tetapi prasangka itu saya miliki juga ternyata gitu. Itu satu layer nih, baru saya berhadapan dengan adik itu. Layer berikutnya yang lebih luas, betapa kita ini dalam situasi yang adu domba. Kita jadi nggak bisa gitu ngelihat orang lain tanpa kemudian segera berprasangka terhadap orang tersebut. Oh ini konservatif, oh ini kelompok intoleran dan lain sebagainya. Cuman dari bajunya doang kayak gitu loh. Apa yang membuat kita, maksudnya kita harus berpikir ya, apa yang bikin kita jadi seperti ini gitu. Kita jadi seperti ini karena mungkin teman-teman dari yang sering kita obrolkan sebagai tetangga sebelah lah, apalah yang kayak gitu-gitu itu juga melihat apa teman-teman aktivis NU atau apa kayak gitu dengan ya liberal, ya ini sejak kapan gitu bangsa kita nih jadi seperti ini. Dan saya kira kita juga yang bersalah juga bukan masalah kita tuding sana bersalah sini bersalah kan gitu. Jadi kayak seolah-olah kita jadi kayak dalam situasi adu domba, mudah-mudahan enggak ya. Iya. Mbak, karena kita waktunya udah habis nih, sorry, sebetulnya banyak hal yang ingin kita bicarakan lebih dalam lagi ya sebetulnya, karena banyak banget hal-hal menarik yang bisa dikaji dari kita kabarkan keluar tentang Mbak Sadiah nih sebetulnya, Mbak Diah nih sebetulnya. Nah, tapi karena waktu udah habis, Mbak, tips nih, kira-kira gimana caranya untuk sebagai penutup ya, tips kepada kawan-kawan bercerita, pesan spesial untuk refleksi bersama nih Mbak di COVID-19 yang lagi bergejala sampai sekarang belum selesai, lalu kemudian masih banyak diskriminasi terhadap perempuan di luar sana juga masih, konservatisme juga masih tumbuh dan besar, gimana kira-kira? Tipsnya sederhana,
Jangan takut sebenarnya. Tapi saya tahu kalian takut, saya juga takut ya. Jadi iya. Tapi peganglah kuat-kuat bahwa ada yang lebih besar, tanggung jawab kita lebih besar daripada sekedar memelihara rasa takut. Kalau takut pakai jalan memutar, tapi jangan berhenti. Apalagi di situasi yang serba sulit ini, saya kira asal kita nggak berhenti aja, jangan berhenti, just do something, berkarya, apapun yang bisa dilakukan, cari aja alasan untuk terus bertahan dan maju meskipun sedikit juga, jangan berhenti. Oke, oke, dalam sekali itu. Oke, makasih banyak Mbak Dia atas waktunya. Sorry banget kalau ada salah kata atau Terima kasih enggak. Senang banget bisa silaturahim sama berita baru, beritabaru.co. Beritabaru.co. Untuk teman-teman Berita Baru yang baru saja gabung atau belum sempat melihat secara keseluruhan obrolan kita malam ini, bisa mengunjungi di YouTube beritabaru.co. Jangan lupa juga subscribe di sana, dan kita juga banyak bercerita yang sebelum-sebelumnya, segmen 1 sampai segmen 17 juga ada di sana. Mbak Dia, makasih banyak sebelumnya, sesudahnya juga. Sorry kalau ganggu waktunya, dan sebetulnya kita punya banyak hal yang ingin diomongin, tapi karena keterbatasan waktu ya akhirnya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Sekian banyak. Mbak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sembah.